Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15, hanya 5 ayat Bapak Ibu dapat membaca keseluruhan ya. Ya, saya mengajak kita baca ayat 5. Ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu makan riba. Sebelum kita menjelaskan, tentu di antara Bapak Ibu atau semua Bapak Ibu Saudara sudah tahu maksud ya firman Tuhan ini tentang makan riba. Nah, ayat 5 dikatakan bahwa orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Dan dikatakan di ayat bagian 5 lagi, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bagian observasi firman Tuhan dalam Mazmur pasal 15 ini ditujukan kepada orang yang layak datang kepada Tuhan dan orang yang tidak layak datang ke gunung Tuhan. Datang dan diam dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 1 ayat 2. Dan dikatakan orang yang layak adalah orang yang berlaku tidak bercela. Mereka yang layak datang dan diam di dalam gunung Tuhan. Puji Tuhan, dalam bagian interpretasi kita lihat ya Bapak Ibu ayat 5. Dikatakan sesuai judul kita makan riba pada hari ini. Ya, salah satu perbuatan tercela yang Tuhan tidak inginkan dan yang membuat kita tidak layak tinggal di gunung Tuhan adalah makan riba. Kalau Bapak Ibu perhatikan semua ayat dalam ayat 1 sampai 5, ini hanya 2 perilaku yang layak dan tidak layak datang ke gunung Tuhan, bahkan diam di gunung Tuhan. Artinya firman Tuhan menjelaskan bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak layak. Dan kita belajar dari Mazmur 15, kira-kira tingkah laku apa, kira-kira perbuatan apa yang Tuhan tidak sukai untuk kita masukkan di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, dan kita keluarkan melalui tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita akan belajar satu dari semua perbuatan tercela yang ada dalam Mazmur pasal 15. Salah satu perbuatan tercela yang Tuhan tidak inginkan adalah makan riba. Ya, makan riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok. Jadi menentukan bunga yang bervariasi, tentunya kalau orang meminjamkan uang menentukan bunga yang bervariasi dan yang cukup besar. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika orang ingin mendapatkan uang, ya cara kerjanya atau pekerjaannya membuka koperasi atau simpan pinjam. Dan kadang-kadang orang memang menentukan bunganya itu beda-beda. Ada yang 1%, 2%, 5%, 10%, ke atas, semakin besar persennya, maka semakin besar ya bunganya semakin besar. Dan kadang-kadang kalau kita meminjamkan uang, bunganya terlalu besar, itu sangat membuat orang tercekik. Tercekik itu menderita, memikirkan bunganya, karena kadang-kadang yang dikembalikan lebih besar daripada modal awal, lebih besar dari jumlah pokoknya. Persentasenya itu lebih besar daripada pokok yang diberikan kepada orang yang dipinjamkan. Nah, kadang-kadang pinjam itu bisa terjadi beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Ada memang orang yang membentuk suatu koperasi simpan pinjam. Akhirnya karena orang tahu itu tempat meminjam uang, orang datang pinjam uang. Tapi ada juga orang yang meminjamkan uang karena ada pribadi yang datang pinjam kepada pribadi tersebut, sehingga meminjamkan uang dengan ketentuan yang ditentukan baik si peminjam atau yang dipinjamkan. Kadang-kadang karena orang sangat butuh, mereka datang meminta uang dengan janji nanti aku akan kembalikan lebih. Pinjam dalam jangka waktu 3 bulan, misalnya Bapak Ibu Saudara ya, contoh pinjam 500, nanti saya kembalikan 600 atau 700. Nah, ini janji dari peminjam, atau kadang yang meminjamkan
Nanti kamu kasih bunga enggak? Seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang makan riba, menentukan bunga lebih besar dari pokok, atau bunga itu menekan orang yang meminjam, atau bahkan karena bunga itu meskipun tidak melebihi pokok yang dipinjamkan, tapi tidak bisa memberikan bunga atau hanya bisa mengembalikan pokoknya kepada peminjam. Nah, Bapak Ibu, makan riba adalah sikap hidup seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mencintai harta. Salah satunya mencintai uang. Dari sini berbicara tentang pinjam meminjamkan. Yang dicintai adalah uang. Oleh karena itu, makan riba adalah hal yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Lalu berarti di sini kita mungkin berpikir, berarti orang yang belum Kristen, orang yang belum percaya boleh dong. Ya, sebaiknya tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Bukan hanya orang yang sudah percaya. Kalau orang tidak percaya pun bisa melakukan, apalagi kita yang adalah anak Tuhan. Sebaiknya, seharusnya kita baca firman Tuhan, kita mengerti apa hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan, dalam bagian pribadi-pribadi orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan yang mengikut Tuhan itu juga adalah miliknya Tuhan. Jangankan karena ini syarat karena kita mengikut Tuhan sebagai Kristen, bukan. Kita selain Kristen, kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan harus tetap layak di hadapannya, kudus di hadapannya, agar berkenan datang ke gunung Tuhan, bahkan tinggal di gunung Tuhan. Dikatakan pada ayatnya yang pertama. Di ayat pertama itu berbentuk pertanyaan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dan dijawab ayat 2 dan selanjutnya. Ayat 2 dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Nah, bercelanya itu di bawah-bawahnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Dikatakan yang tidak bercela, yang berlaku adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, mengatakan kebenaran dengan hidup tidak bercela tidak hanya dengan mulut, tapi bisa dengan perbuatan. Ketika kita melakukan yang baik, itu sama halnya kita mengatakan kebenaran tanpa berbicara. Itu salah satu cara untuk melakukan kebenaran. Nah, hal ini, makan riba adalah dosa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan makan riba, meminjamkan orang dengan menentukan bunga yang cukup menekan orang yang meminjam, atau memakan bunga dari hal pinjaman kita. Tuhan tidak kehendaki. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang bisa mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tidak hanya satu, yaitu meminjamkan uang. Kalau Tuhan larang hal ini, kenapa kita tidak harus tinggalkan? Tinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti menyediakan lahan yang lain, pekerjaan yang lain untuk Bapak Ibu dapat menghasilkan, menambah penghasilan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya bahwa hal ini adalah dosa dan mendatangkan kekecewaan bagi Tuhan ketika kita makan riba kepada sesama kita. Apalagi itu bukan orang lain, masih keluarga. Banyak orang-orang yang bertikai pada keluarganya hanya karena masalah uang, pinjaman, harta duniawi. Ya, kita orang percaya Bapak Ibu, hendaklah kita bersatu dengan keluarga, dengan saudara, dengan siapapun, dengan mengasihi, dengan cara hidup berbagi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Apa yang kita miliki, karena kita lihat orang itu dapat kita tolong, kenapa kita tidak tolong? Tolonglah semampu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk mencari pujian tentunya ya. Puji Tuhan. Dalam bagian aplikasi makan riba, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Tentunya kita harus merenungkan bahwa akibat dari makan riba adalah, firman Tuhan menjelaskan, tidak dapat masuk ke gunung Tuhan. Ayat 1 Bapak Ibu Saudara ya. Tidak masuk ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan ini artinya kerajaan Allah. Cinta akan uang menghanguskan kita sendiri dan tidak dapat menikmati gunung Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ada satu tokoh yang menjadi contoh bagi kita, yaitu Zakheus.
Sakeus ini sama dengan saya Bapak Ibu Saudara, masih menikmati kasih karunia Tuhan dengan waktu hidup yang Tuhan masih berikan sampai hari ini, sampai firman Tuhan ini kita renungkan. Sakeus ini salah satu orang pemungut cukai, artinya dia memungut pajak dengan berlebihan, ada ribanya, ada lebihnya daripada apa yang dipungut. Di sini kita belajar pinjam, mungkin tidak hanya meminjamkan uang ya, Sakeus pekerjaannya mengambil pajak. Mungkin juga meminjamkan, tapi Alkitab tidak mencatat. Meskipun dia mengambil pajak, bukan dia meminjamkan, tapi dia menentukan ribanya lebih untuk diri sendiri apa yang dia ambil dari masyarakat. Nah, oleh karena itu dia hidup dalam dosa. Tetapi ketika dia menjadi orang yang tertarik, membuka hati, bukan hanya tertarik tapi mau mengenal Yesus, menerima Yesus, masuk dalam rumahnya, masuk dalam hidupnya, percaya kepada Tuhan Yesus, dia tinggalkan makan riba itu. Sehingga apa yang diperoleh? Keselamatan untuk Sakeus, keselamatan untuk seisi rumahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini mungkin kita keliru, kita mengambil pekerjaan yang salah, meminjamkan uang dengan bunga kepada orang lain, dan orang lain menderita oleh karena bunga yang tiap hari, tiap bulan mungkin atau tahunan dia pikirkan dan tidak bisa mengembalikan, menyusahkan sesama kita. Oleh karena itu mari kita berubah. Kita menjadi orang-orang yang menjadi kepujian bagi Allah, tidak makan riba. Dan tentang pinjam uang, ya, meminjamkan uang tanpa bunga yang menekan orang lain, yang menyusahkan orang lain dan membuat orang lain menderita. Karena banyak orang menderita Bapak Ibu Saudara, sampai ya menghukum diri sendiri, sampai menggantung diri dan lain sebagainya hanya karena pinjaman. Nah Bapak Ibu, ada pinjaman yang memudahkan kita, itu pinjaman online. Pinjaman online dengan fotokopi KTP, uang itu cair. Ini juga hal-hal yang kita harus hindari. Karena bunganya sangat tinggi dan kadang-kadang membuat kita susah sendiri. Ada orang-orang yang membunuh dirinya, menggantung diri hanya karena pinjaman online yang bunganya sangat menekan. Ketika kita tidak bisa melunasinya, maka orang itu pun akan mempermalukan kita, menyebarkan nama baik kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu hindari pinjaman, jangan sampai meminjam. Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai kita hidup berlebihan sehingga kita kekurangan, padahal sebenarnya kita berkecukupan. Jangan sampai kita mengikuti gaya hidup dunia ini sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mencintai uang, dan kita menjadi orang-orang yang akhirnya mencari pinjaman dan kita memaksakan diri untuk meminjam sana kemari. Bapak Ibu, baik orang yang meminjamkan uang tentu mengoreksi diri, baik juga kita yang meminjam, kita harus mengoreksi diri kita. Kalau kita memang butuh dan kita meminjam kepada seseorang, ingat tanggung jawab kita, kewajiban kita mengembalikan pokoknya maupun mungkin kalau ditentukan bunganya. Puji Tuhan kalau tidak punya bunga, tapi kita harus bertanggung jawab kembalikan pokoknya. Banyak orang yang pinjam ketika ketemu lupa, seolah-olah tidak pernah pinjam. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang firman Tuhan katakan, orang-orang yang melupakan kebaikan orang lain ya. Oleh karena itu jangan pernah lupa dengan orang yang telah berlaku baik, menolong kita, ucapkan terima kasih meskipun mungkin belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak pernah pinjam Bapak Ibu Saudara ya. Ini sikap hidup yang tidak baik. Kitalah adalah orang-orang yang diberikan pengetahuan akal budi oleh Tuhan, tentu tidak pernah lupa apa yang kita sudah lakukan di hari yang sudah berlalu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 tentang cinta akan uang. Karena orang meminjam itu karena butuh, dan kadang-kadang karena cinta akan uang. Karena saking cinta akan uang dia suka belanja yang tidak dibutuhkan. Nah, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Orang yang membangun orang yang menyukai uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita puas dengan apa yang ada pada kita. Jangan sampai kita mencintai uang berlebihan, dan atur pengeluaran kita supaya kita tidak terjebak dengan meminjam. Akhirnya kita pun tertekan oleh karena bunga yang harus kita kembalikan. Jangan sampai meminjamkan dengan cara berlebihan. Jangan sampai meminjam karena kita cinta uang. Kalau kita meminjam, ingat tanggung jawab kita, kembalikan. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian mujizat Tuhan dalam keluarga, mujizat kesembuhan dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang hal-hal yang bercela, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan salah satunya Tuhan, kami belajar untuk tidak makan riba. Tuhan tolong kami untuk kami mencari uang, mencari kebutuhan kami dengan hal-hal yang halal di hadapan-Mu, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami jikalau kami mungkin terbesit menjadi orang-orang yang cinta akan uang. Sebab kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai keluarga GEP Sadai Magelang seperti keluarga GEP Sadai Magelang berharap kepadamu. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.